Coba bayangin, kamu lagi di puncak karir. Gaji gede, di luar negeri, masa depan kelihatan cerah banget. Terus tiba-tiba, selembar kertas menghancurkan semuanya. Surat pemutusan hubungan kerja. Dunia kayak runtuh. Nah, itulah yang dialami Sandiaga Uno tahun 1997. Tapi siapa sangka surat PHK itu malah jadi tiket emas ke takdir yang gak pernah ia bayangkan. Jadi seorang miliarder. Sahabat inspirasi. Krisis moneter 1997-1998. Itu momok buat ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar pada tumbang, mata uang anjlok, dan PHK massal terjadi di mana-mana. Di tengah badai ekonomi itu, banyak orang hebat tiba-tiba kehilangan pekerjaan yang sudah susah payah mereka bangun. Salah satunya, Sandiaga Salahuddin Uno, seorang profesional muda dengan karir yang lagi kinclong di perusahaan investasi asing. Buat Sandiaga, PHK itu bukan cuma soal kehilangan gaji. Itu pukulan berat yang bikin kepercayaan dirinya goyah dan pandangannya soal masa depan jadi kabur. Dari seorang ekspat dengan posisi oke, dia pulang ke Indonesia dengan status baru, pengangguran. Kenyataan pahit yang bisa bikin siapa aja down. Tapi, cerita Sandiaga Uno nggak berhenti di situ. Justru dari titik terendah inilah, babak baru yang luar biasa dalam hidupnya dimulai. Ini cerita tentang gimana keterpaksaan, keberanian, dan visi yang tajam bisa mengubah musibah jadi berkah. Mengubah orang yang dipecat jadi salah satu pendiri perusahaan investasi raksasa dan seorang miliarder. Cerita ini bukan cuma tentang Sandiaga Uno, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa muncul dari setiap krisis. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969. Dari dulu emang udah kelihatan bibit unggulnya. Pendidikannya ditempuh lewat jalur prestasi yang keren. Dia terbang ke Amerika Serikat, belajar di Wichita State University, Kansas, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Gak berhenti di situ, semangat belajarnya yang tinggi membawa Sandiaga ke George Washington University di Washington DC, tempat ia dapat gelar Master of Business Administration, MBA, dengan IPK sempurna, 4. Pencapaian akademis yang pastinya membuka banyak pintu karir di dunia finansial global yang kompetitif. Perjalanan profesionalnya pun dimulai dengan langkah yang pasti. Tahun 1990, dia gabung dengan Bank Summa milik pengusaha William Surajaya, ayah dari sahabatnya kelak, Edwin Surajaya. Pengalaman awal ini kasih dia dasar penting buat ngerti dunia perbankan dan investasi di Indonesia. Setelah Bank Summa kena masalah, Sandiaga nggak nyerah. Dia lanjut karir di Singapura tahun 1993, gabung dengan Seapower Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. Kemampuannya yang oke langsung kelihatan, dan setahun kemudian, tahun 1994, dia pindah ke MP Holding Limited Group sebagai wakil presiden eksekutif. Karirnya terus naik. Tahun 1995, dia pindah ke Kanada, gabung NTI Resources Limited, perusahaan investasi yang fokus di sektor sumber daya alam dengan posisi wakil presiden eksekutif. Di NTI Resources, gajinya gede banget, sekitar $8.000 Amerika Serikat per bulan. Angka yang fantastis zaman itu. Apalagi buat profesional muda Indonesia. Hidup kayaknya berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik. Dia punya kerjaan mapan, reputasi bagus, dan masa depan finansial yang aman di perusahaan asing. Tapi, roda nasib berputar. Tahun 1997 jadi awal masa kelam buat ekonomi Asia. Krisis finansial yang mulai di Thailand cepat menyebar ke negara tetangga, termasuk Indonesia. Fenomena yang dikenal sebagai Tom Yum Effect ini mengguncang dasar-dasar ekonomi. Mata uang baht Thailand yang anjlok bikin investor panik, terus berkat tarik modal besar-besaran dari Asia Tenggara. Rupiah Indonesia jadi salah satu korban paling parah. Nilai tukar
yang tadinya stabil di sekitar Rp2.500 per dolar Amerika Serikat, jatuh sampai pernah nyentuh Rp16.000. Inflasi meroket, suku bunga melambung tinggi, dan banyak perusahaan, besar maupun kecil, nggak sanggup bertahan. Utang luar negeri perusahaan-perusahaan yang bengkak karena rupiah anjlok jadi masalah besar yang akhirnya meledak. Dunia usaha Indonesia lumpuh, gelombang PHK jadi pemandangan sehari-hari. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan angka pengangguran naik drastis. Di tengah badai krisis inilah, Sandiaga Uno yang lagi berkarir di Kanada kena juga imbasnya secara langsung. NTI Resources Ltd, tempatnya kerja, juga nggak luput dari guncangan ekonomi global. Perusahaan yang gerak di sektor investasi sumber daya alam itu kesulitan uang dan terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran buat bertahan. Salah satu akibat pahitnya, karyawan dikurangi. Dan Sandiaga Uno, sang wakil presiden eksekutif dengan gaji tinggi, termasuk dalam daftar yang harus dirumahkan. Suatu hari, di tahun 1997, dia terima selembar kertas yang mengubah jalan hidupnya. Surat pemutusan hubungan kerja, kenyataan dingin dan brutal yang menghantamnya. Tahun 1997, saya kehilangan pekerjaan. Ada surat secari kertas bahwa saya di PHK. Itu dunia terasa gelap buat saya. Saya kehilangan mata pencaharian. Kenang Sandiaga. Gaji gede, posisi keren, fasilitas mewah yang dinikmatinya, hilang begitu saja. Dunia yang tadinya terasa menjanjikan, tiba-tiba jadi suram dan penuh ketidakpastian. Dari seorang profesional muda yang sukses di negeri orang, dia kini jadi pengangguran. Keputusan sulit harus diambil. Dengan berat hati, Sandiaga memutuskan balik ke Indonesia. Tapi kondisi di Indonesia ternyata jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Krisis moneter sudah melumpuhkan hampir semua sektor ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar lagi berjuang biar nggak bangkrut. Sementara perusahaan kecil dan menengah banyak yang tutup. Cari kerjaan baru di tengah situasi kayak gitu susah banget. Bahkan buat orang dengan kualifikasi akademis dan pengalaman kerja internasional kayak Sandiaga. Dia coba ngelamar ke berbagai perusahaan. Dengan CV yang mentereng, dia berharap bisa cepat dapat kerjaan pengganti. Tapi kenyataannya beda. Puluhan lamaran dia kirim, puluhan panggilan wawancara dia datangi, tapi hasilnya selalu sama, ditolak. Satu persatu pintu tertutup di depannya. Perusahaan-perusahaan yang dia datangi lagi nggak bisa rekrut karyawan baru. Apalagi dengan standar gaji yang mungkin diharapkan mantan eksekutif perusahaan asing. Beberapa mungkin malah ragu mau mempekerjakan orang yang dianggap overqualified di tengah ketidakpastian ekonomi. Pengalaman ditolak berkali-kali tentu saja bikin dia jadi nggak pede. Rasa putus asa mulai datang. Dia yang terbiasa sukses dan diakui, kini harus hadapi pahitnya gagal dan nggak berdaya. Masa-masa itu ujian mental yang berat banget. Dari orang yang optimis dan penuh semangat, dia sempat merasakan gimana rasanya ada di titik paling rendah dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan bingung tanpa kepastian, kirim lamaran kerja yang gak ada hasilnya, Sandiaga Uno mulai sadar kalau ngandelin orang lain buat kasih kerjaan di tengah krisis gak akan bawa dia kemana-mana. Penolakan demi penolakan yang dia terima, meskipun pahit, justru jadi pemicu perubahan besar dalam cara pandangnya. Dia mulai merenung, evaluasi situasi, dan cari jalan lain. Kalau nggak ada perusahaan yang mau terima dia, kenapa nggak bikin lapangan kerja sendiri? Slogan PHK, peluang harus kreatif. Ya kemudian sering dia bilang, mungkin lahir dari pemikiran mendalam di masa-masa sulit ini. Krisis, segimanapun seramnya, juga buka peluang buat mereka yang jeli dan berani ambil risiko. Dia lihat banyak perusahaan di Indonesia yang lagi sekarat karena krisis. Tapi di antara perusahaan-perusahaan itu,
ada yang sebenarnya punya bisnis dasar yang bagus, tapi kejebak masalah utang atau salah urus. Perusahaan-perusahaan ini butuh dirombak, suntikan modal baru, dan manajemen yang andal biar bisa bangkit lagi. Disinilah dia lihat sebuah potensi. Ide buat jadi pengusaha mulai terbentuk. Ini bukan pilihan gampang, apalagi buat orang yang sepanjang karirnya biasa jadi profesional, terima gaji tetap, dan nikmati fasilitas perusahaan. Jadi pengusaha berarti harus siap dengan ketidakpastian yang jauh lebih besar, risiko kehilangan modal, dan tanggung jawab yang berkali-kali lipat. Apalagi mulai bisnis di tengah badai krisis moneter itu, langkah yang dianggap nekat, bahkan gila sama banyak orang. Modal terbatas, daya beli masyarakat anjlok, dan iklim investasi sangat gak enak. Tapi Sandiaga lihatnya dari sisi lain. Buat dia, ini bukan cuma soal cari duit, tapi juga soal buktiin kalau dia bisa bangkit dari keterpurukan dan ciptain sesuatu yang berharga. Keadaan kepepet seringkali jadi motivator terbaik. Dorongan buat bertahan hidup dan nafkahi keluarga, ditambah keinginan buat gak nyerah sama keadaan, kasih dia keberanian buat loncat ke dunia wirausaha. Langkah pertama yang diambil adalah cari partner. Dia sadar kalau bangun bisnis sendirian bakal berat banget. Dia hubungi sahabat lamanya sejak SMA, Rosan Perkasa Roslani, yang juga orang keuangan. Rosan, yang waktu itu juga lagi ngerasain dampak krisis, setuju sama idenya. Mereka berdua punya visi yang sama. Bantu perusahaan-perusahaan yang lagi susah, sekaligus cari peluang bisnis di tengah krisis. Maka, tahun 1997, dengan modal yang sangat terbatas, bahkan ada yang bilang dari hasil jual cincin istrinya, Nur Asia Uno, Sandiaga Uno bareng Rosan Roslani nekat mendirikan perusahaan jasa konsultan keuangan yang dinamai PT Recapital Advisors. Kantor pertama mereka sederhana banget, jauh dari kata mewah kayak kantornya Sandiaga dulu. Karyawannya juga sedikit banget, cuma 3 orang, termasuk Sandiaga dan Rosan sendiri. Mereka mulai dari nol dengan semua keterbatasan yang ada. Tugas utama Recapital Advisors adalah kasih layanan konsultasi ke perusahaan-perusahaan yang butuh restrukturisasi utang, merger, akuisisi, atau solusi keuangan lain biar bisa bertahan dan pulih dari dampak krisis. Bangun reputasi sebagai konsultan keuangan terpercaya di tengah ekonomi yang kacau balau itu nggak gampang. Banyak perusahaan yang ragu. Siapa yang bakal percaya sama perusahaan konsultan baru yang dipimpin orang yang baru aja di PHK dan temannya dengan modal pas-pasan? Tapi Sandiaga dan Rosan gak nyerah. Mereka ngandelin jaringan yang udah mereka bangun selama berkarir di dunia keuangan, pengetahuan mendalam soal pasar modal, dan kemampuan analisis yang tajam. Mereka kerja keras siang malam buat yakinin calon klien kalau mereka bisa kasih solusi yang efektif. Salah satu tantangan terbesar di awal itu soal duit kas. Klien-klien mereka sendiri lagi susah keuangan, jadi pembayaran jasa konsultasi sering gak lancar. Mereka harus pintar-pintar atur arus kas perusahaan biar tetap bisa jalan. Selain itu, kondisi pasar yang sangat gak stabil bikin setiap keputusan investasi atau restrukturisasi jadi sangat berisiko. Salah langkah sedikit aja bisa fatal akibatnya. Mereka harus sangat hati-hati, riset mendalam, dan selalu siap dengan skenario terburuk. Sandiaga seringkali harus turun langsung ketemu calon klien, yakinin mereka soal potensi bisnisnya, dan nawarin solusi-solusi inovatif. Dia belajar banyak soal negosiasi, soal gimana baca situasi pasar, dan soal pentingnya bangun kepercayaan. Pengalaman ditolak kerja ternyata bikin mentalnya sekuat baja buat hadapi penolakan klien. Dia nggak gampang patah semangat. Setiap penolakan dia jadiin pelajaran buat perbaiki caranya. Pelan tapi pasti, PT Recapital Advisors mulai dapat kepercayaan. Satu persatu perusahaan berhasil mereka bantu. Keberhasilan awal ini jadi portofolio penting yang naikin reputasi mereka. Nama Sandiaga Uno dan Rosan Roslani mulai dikenal di kalangan pebisnis sebagai ahli restrukturisasi yang andal. Mereka buktiin kalau di tengah krisis pun selalu ada peluang buat mereka yang mau kerja keras, mikir kreatif, dan berani ambil resiko yang terukur. Dia berhasil melewati titik balik dari pengangguran jadi pengusaha. Meski jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan,
Keputusan buat terjun ke dunia wirausaha yang awalnya karena terpaksa, kini mulai nunjukin hasilnya. Inilah awal dari kerajaan bisnis yang bakal dia bangun. Sukses awal dengan PT Re Capital Advisors bikin Sandiaga Uno dan Rosan Roslani makin pede. Tapi Sandiaga sadar kalau potensi bisnis sebenarnya bukan cuma kasih saran, tapi ikut punya dan ngelola perusahaan yang prospeknya bagus. Dia lihat banyak perusahaan yang harganya jatuh karena krisis, yang sebenarnya punya aset bagus dan model bisnis yang solid, tapi terbebani utang atau manajemen yang kurang efektif. Kalau perusahaan ini bisa dirombak dan dikelola dengan baik, nilainya bisa naik berkali lipat. Visi ini kemudian bawa dia ke kolaborasi strategis yang jadi salah satu momen penting banget dalam karir bisnisnya. Tahun 1998, setahun setelah mendirikan Re Capital, Sandiaga Uno ketemu lagi sama Edwin Surajaya. Edwin itu putra William Surajaya, pendiri grup Astra dan pemilik Bank Suma, tempat Sandiaga pertama kali kerja. Edwin sendiri pengusaha dengan jaringan dan pengalaman luas. Keduanya punya pandangan sama soal peluang investasi di tengah krisis. Mereka sepakat kalau ini waktu yang tepat buat ambil alih perusahaan-perusahaan potensial dengan harga murah, membenahinya, terus jual lagi dengan untung, atau kembangin jadi bisnis yang lebih besar dan awet. Dari sinilah lahir PT Saratoga Investama Sedaya. Nama Saratoga sendiri terinspirasi dari kota kecil di New York, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai tempat istirahat dan pemulihan. Filosofi ini pas banget sama misi perusahaan. Jadi tempat buat perusahaan sakit, biar bisa sembuh dan berkembang potensinya. Beda sama Re Capital yang lebih fokus ke konsultasi, Saratoga dirancang sebagai perusahaan investasi aktif. Mereka nggak cuma kasih saran, tapi juga suntik modal, ambil alih kepemilikan, baik mayoritas maupun minoritas, dan terlibat langsung dalam manajemen perusahaan portofolio mereka. Modal awal Saratoga dikumpulin dari berbagai sumber, termasuk dana pribadi para pendiri dan investor lain yang percaya sama visi mereka. Dengan Sandiaga Uno sebagai managing partner dan Edwin Suryajaya sebagai chairman, Saratoga mulai berburu permata terpendam di tengah puing-puing krisis ekonomi. Strategi investasi mereka cukup jelas. Cari perusahaan-perusahaan yang punya dasar kuat, tapi lagi kesulitan keuangan atau operasional, benahi total, perbaiki tata kelola perusahaan, tingkatkan efisiensi, dan akhirnya ciptakan untung jangka panjang. Salah satu sektor awal yang jadi fokus Saratoga adalah sumber daya alam, kayak tambang batu bara dan kelapa sawit. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, nawarin banyak peluang di sektor ini. Mereka ambil alih perusahaan-perusahaan tambang yang kesulitan, bikin operasionalnya efisien, perbaiki manajemen, dan manfaatin momen naiknya harga komoditas di pasar global. Salah satu investasi awal yang paling terkenal itu di sektor batu bara, lewat PT Adaro Energy. Saratoga, bareng konsorsium investor lain, punya peran kunci dalam restrukturisasi dan pengembangan Adaro sampai jadi salah satu produsen batu bara terbesar dan paling efisien di dunia. Suksesnya Adaro jadi bukti kejelian Saratoga, lihat potensi dan kemampuan mereka eksekusi strategi investasi. Selain sumber daya alam, Saratoga juga diversifikasi investasi ke berbagai sektor lain yang dianggap menjanjikan, seperti infrastruktur dan produk konsumen. Di sektor infrastruktur, mereka investasi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pembangunan jalan tol, menara telekomunikasi, dan pembangkit listrik. Mereka lihat seiring pulihnya ekonomi Indonesia, kebutuhan infrastruktur yang memadai bakal makin meningkat. Investasi di PT Tower bersama Infrastructure Group Tbk, yang TBIG, salah satu penyedia menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, jadi contoh lain suksesnya Saratoga baca tren pertumbuhan jangka panjang. Di sektor produk konsumen, Saratoga juga tanam modal di perusahaan-perusahaan
yang melayani kebutuhan pasar domestik yang besar. Mereka sadar kalau dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia itu pasar yang sangat menarik buat produk dan jasa konsumsi. Proses bangun perusahaan portofolio ini tentu gak gampang. Setiap akuisisi pasti butuh kerja keras buat membalikan keadaan. Sandiaga dan timnya di Saratoga harus terlibat aktif, rombak manajemen, perbaiki sistem operasional, negosiasi ulang utang sama kreditur, dan cari pasar baru. Ini butuh dedikasi tinggi, jam kerja panjang, dan kemampuan buat atasi berbagai rintangan, mulai dari masalah internal perusahaan sampai kondisi luar yang nggak menentu. Sandiaga Uno dengan latar belakang keuangan dan pengalamannya di investasi internasional punya peran penting dalam merumus strategi investasi, analisis kelayakan, dan pimpin proses negosiasi. Dia dikenal sebagai pekerja keras, teliti, dan punya insting bisnis yang tajam. Kemampuannya bangun jaringan dan yakinin investor juga jadi salah satu kunci sukses Saratoga. Seiring waktu, portofolio investasi Saratoga terus berkembang dan hasilin untung yang gede. Saratoga tumbuh jadi salah satu perusahaan investasi top di Indonesia, terkenal sebagai penyembuh perusahaan dan pencipta untung. Keberhasilan demi keberhasilan, Saratoga nggak cuma bikin posisi Sandiaga Uno jadi salah satu pengusaha papan atas di Indonesia, tapi juga buktiin kalau krisis memang bisa lahirin juara baru. Dari kantor sederhana dengan 3 karyawan, dia kini mimpin grup investasi yang punya pengaruh besar di ekonomi nasional. Inilah hasil dari visi yang jelas, eksekusi disiplin, dan berani ambil risiko pas yang lain, main aman. Perjalanan panjang dan berliku. Mulai dari surat PHK di Kanada, kemudian merintis usaha konsultan dari nol, sampai bangun salah satu grup investasi terbesar di Indonesia, akhirnya membuahkan hasil yang jauh di atas ekspektasi banyak orang. Bahkan mungkin ekspektasi Sandiaga Uno sendiri pas lagi susah dulu. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang dia dirikan bareng Edwin Surajaya berubah jadi raksasa investasi dengan portofolio yang beragam dan kinerja yang keren. Keberhasilan Saratoga ambil alih, benahi, dan kembangin perusahaan di berbagai sektor strategis kayak sumber daya alam, batu bara, minyak dan gas, infrastruktur, menara telekomunikasi, jalan tol, dan produk konsumen secara langsung berdampak ke naiknya nilai aset yang dikelola dan pastinya kekayaan para pendirinya. Perusahaan-perusahaan portofolio Saratoga seperti PT Adaro Energi Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Group Tbk, TBIG, dan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, MPMX, banyak yang kemudian jadi perusahaan publik sukses dan jadi jagoan di industrinya. Strategi investasi Saratoga yang fokus bikin untung jangka panjang ternyata manjur. Mereka nggak cuma sekadar jual beli perusahaan, tapi benar-benar terlibat dalam proses transformasi bisnis, mulai dari perbaikan manajemen, efisiensi operasional, sampai ekspansi pasar. Kemampuan lihat potensi di perusahaan susah dan mengubahnya jadi bisnis sehat dan untung jadi ciri khas Saratoga. Seiring dengan pertumbuhan pesat Saratoga, nama Sandiaga Uno makin dikenal luas, nggak cuma di kalangan pebisnis, tapi juga oleh publik. Dia jadi simbol pengusaha muda sukses yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan bangun kerajaan bisnisnya sendiri. Kisah inspiratifnya dari di PHK sampai jadi salah satu tokoh kunci di balik sukses Saratoga sering diulas di berbagai media dan jadi motivasi buat banyak orang. Puncak pengakuan atas keberhasilan finansialnya datang tahun 2009 ketika majalah Forbes rilis daftar orang terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno di usia yang terbilang muda, 40 tahun, pertama kali masuk daftar itu duduk di peringkat ke-29 dengan total kekayaan bersih sekitar 220 juta dolar Amerika Serikat. Ini pencapaian luar biasa yang memastikan statusnya sebagai seorang miliarder dolar. Pengakuan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2011, Forbes kembali catat kekayaannya sebesar 660 juta dolar Amerika Serikat, menempatkannya di peringkat ke-37. Dan puncaknya tahun 2013,
Forbes catat namanya dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan yang terus meningkat. Tapi, kesuksesan Sandiaga Uno dan Saratoga nggak cuma diukur dari besarnya duit pribadi, yang nggak kalah penting, dampak positif perusahaan-perusahaan Saratoga buat ekonomi nasional. Lewat berbagai investasi dan pengembangan bisnis, Saratoga Group berhasil ciptain puluhan ribu lapangan kerja di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan portofolionya kasih sumbangan ke negara lewat pajak, serta dorong pertumbuhan di berbagai sektor industri. Ini bukti nyata filosofi bisnisnya, bukan cuma cari untung, tapi juga kasih kontribusi sosial dan ekonomi yang besar. Perubahannya dari karyawan yang di PHK jadi pengusaha sukses dan dermawan yang disegani itu luar biasa. Hasil kerja keras, visi tajam, berani ambil risiko, dan mau terus belajar dan adaptasi, membawa Sandiaga ke puncak sukses. Dia buktiin kalau keterpurukan akibat PHK bukanlah akhir segalanya, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berarti. Status miliardernya jadi bukti prinsip-prinsip yang dia pegang, sekaligus jadi inspirasi kalau dengan tekad kuat, batasan bisa didobrak dan mimpi setinggi apapun bisa diraih. Suksesnya juga buka jalan buat dia untuk berkiprah lebih luas, termasuk di politik dan pemerintahan, bawa pengalaman pengusaha buat bangun bangsa. Kisah Sandiaga Uno, dari di PHK sampai jadi miliarder dan tokoh nasional, penuh pelajaran berharga yang bisa diambil siapa aja, terutama yang lagi hadapi tantangan karir atau bisnis. Di balik suksesnya yang wow, ada serangkaian nilai, prinsip, dan strategi yang selalu dia terapkan. Ini bukan resep instan, tapi dasar karakter dan epos kerja yang dibangun dari pengalaman. Salah satu pilar utama sukses Sandiaga adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Slogan 4As ini sering dia sampaikan. Kerja keras itu soal dedikasi, disiplin, dan mau kasih waktu dan energi lebih dari yang diharapkan. Dia nggak segen turun langsung, kerja sampai malam, dan pastiin setiap detail diperhatikan. Apalagi pas awal-awal bangun bisnis. Kerja cerdas itu bukan cuma kerja keras membabi buta, tapi juga pakai otak, strategi, dan inovasi biar hasilnya maksimal dengan sumber daya yang ada. Ini kelihatan dari kemampuannya lihat peluang di tengah krisis dan rancang model bisnis yang efektif. Kerja tuntas itu pentingnya selesaikan apa yang sudah dimulai, nggak setengah-setengah, dan pastiin kualitas hasil akhirnya bagus. Dan kerja ikhlas buat Sandiaga adalah kerja dengan niat tulus, bukan cuma buat untung pribadi, tapi juga buat kasih manfaat ke orang lain dan sebagai ibadah. Gabungan keempat As ini jadi mesin penggerak yang luar biasa dalam perjalanannya. Prinsip berikutnya yang penting banget, pantang menyerah, kehilangan kerjaan, dan hadapi puluhan penolakan lamaran kerja itu, pengalaman yang bisa bikin mental siapa aja jatuh. Tapi Sandiaga nggak biarin dirinya larut dalam putus asa. Dia bangkit, cari alternatif, dan terus berjuang. Bahkan pas udah jadi pengusaha, tantangan dan kegagalan pasti pernah dihadapi. Tapi mental pantang menyerah inilah yang bikin dia bisa lewati setiap kesulitan dan belajar dari setiap kesalahan. Buat dia, kegagalan itu bagian dari proses menuju sukses, bukan alasan buat berhenti. Optimis dan berani ambil risiko juga jadi kunci. Pas banyak orang pesimis dan takut ambil langkah di tengah krisis moneter, Sandiaga justru lihat peluang. Dia berani ambil risiko dengan dirikan perusahaan konsultan modal minim, lalu lanjut bangun perusahaan investasi yang ambil alih perusahaan-perusahaan bermasalah. Risiko yang diambil tentu bukan asal-asalan, tapi sudah dihitung matang, berdasarkan analisis dan keyakinan akan potensi yang ada. Optimisme kasih dia energi positif buat terus maju. Sementara berani ambil risiko, buka pintu ke peluang-peluang baru, yang gak bakal ketemu kalau cuma main aman. Sandiaga juga sering menekankan pentingnya jaringan networking. Tapi dia kasih catatan, jaringan aja gak cukup. Jaringan kuat memang bisa buka pintu, tapi yang lebih penting itu jaga kepercayaan dan kasih nilai lebih dalam setiap interaksi. Dia bangun jaringannya sejak kuliah, pas kerja jadi profesional, sampai pas jadi pengusaha. Sahabatnya Rosan Ruslani dan mentor sekaligus mitranya,
Edwin Suryajaya, adalah contoh gimana jaringan solid bisa jadi dasar kolaborasi bisnis yang sukses. Tapi dia selalu menekankan kalau kerja keras dan integritas itu modal utama bangun dan jaga jaringan. Punya target dan visi hidup yang jelas itu kayak kompas buat Sandiaga. Dia percaya kalau tanpa target yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktu, SMART goals, pencapaian bakal susah terwujud. Visi yang besar kasih dia motivasi jangka panjang, sementara target-target jangka pendek bantu dia buat tetap fokus dan terarah. Dia nggak cuma mimpi besar, tapi juga merencanakan langkah nyata buat mencapai mimpinya. Evaluasi rutin terhadap pencapaian target juga jadi bagian penting, biar bisa koreksi dan sesuaikan strategi kalau perlu. Integritas dan jaga kepercayaan itu harga mati buat Sandiaga Uno. Dalam dunia bisnis, apalagi di sektor keuangan dan investasi, kepercayaan itu modal utama. Sekali kepercayaan hilang, bakal susah banget bangunnya lagi. Dia selalu usaha jalanin bisnisnya dengan standar etika tinggi, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan dari mitra bisnis, investor, karyawan, dan masyarakat itu aset yang dia jaga banget. Terakhir, kemampuan buat terus belajar dan beradaptasi itu penting banget. Dunia bisnis terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan tantangan baru selalu muncul. Sandiaga sadar kalau dia nggak bisa ngandelin pengetahuan dan pengalaman lama aja. Dia harus terus belajar, ikutin perkembangan tren, dan siap adaptasi sama perubahan. Rendah hati buat akui, selalu ada yang baru buat dipelajari. Dan fleksibel ubah strategi. Kalau keadaan maksa, itu sikap yang bikin dia tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan ketat. Nilai dan prinsip inilah resep sukses Sandiaga Uno. Bukan teori doang, tapi sudah teruji waktu dan tantangan, bahwa dia dari titik terendah ke puncak sukses jadi miliarder dan tokoh bangsa. Pelajaran ini universal, bisa dipakai siapa saja yang mau raih mimpi dan ubah tantangan jadi peluang. Nah, sahabat inspirasi, itulah kisah luar biasa Sandiaga Uno. Semoga cerita ini bisa jadi percikan semangat buat kita semua ya. Kalau kalian merasa terinspirasi setelah nonton video ini, kami akan senang banget kalau sahabat inspirasi mau kasih jempol dengan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin lagi butuh dorongan positif. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa sih yang paling berkesan buat kalian dari perjalanan hidup Sandiaga Uno? Dan yang paling penting nih, pastikan sahabat inspirasi sudah subscribe channel Narasi Inspiratif Official dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video-video penuh inspirasi lainnya dari kami. Setiap like, share, komen, dan subscribe dari sahabat inspirasi sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang membangun dan memotivasi. Perjalanan hidup Sandiaga Salahuddin Uno itu kayak cerita epik modern soal bangkit lagi, visi, dan perubahan. Dari seorang profesional muda yang karirnya berhenti paksa karena badai krisis moneter, sampai bangkit jadi arsitek salah satu grup investasi terbesar di Indonesia dan seorang miliarder. Kisahnya jadi bukti nyata kalau di balik setiap kesulitan besar sering ada peluang yang lebih besar lagi. Surat PHK yang dulu dia terima, yang awalnya kayak akhir segalanya, malah jadi pemicu dia keluar dari zona nyaman dan nemuin potensi dirinya yang sebenarnya. Cerita ini bukan cuma soal gimana caranya dapat uang banyak, lebih dari itu. Ini pelajaran tentang gimana hadapi keterpurukan dengan kepala tegak, gimana ubah tantangan jadi batu loncatan, dan gimana bangun sesuatu yang berharga bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat luas. Sandiaga Uno sudah nunjukin kalau dengan kerja keras tanpa henti, pinter lihat peluang, tuntas dalam bertindak, dan niat yang ikhlas, batasan yang kelihatannya mustahil pun bisa dilewati. Buat siapa aja yang lagi susah, entah itu kehilangan kerjaan, bisnis gagal, atau masa depan gak pasti, kisah Sandiaga Uno ini kasih harapan dan inspirasi. Krisis itu bukan akhir, tapi persimpangan yang bisa bawa kita ke jalan baru
yang mungkin gak pernah kita bayangin. Keberanian buat mencoba, tekun buat terus berusaha, dan yakin sama kemampuan diri, itu kunci buat buka pintu-pintu peluang tersebut. Warisan dari perjalanan bisnis Sandiaga Uno bukan cuma perusahaan yang berhasil dia bangun atau harta yang dia kumpulkan. Warisan terbesarnya itu inspirasi yang dia kasih. Kalau setiap orang punya potensi buat bangkit dari jatuh dan nulis ulang takdirnya sendiri. Bahwa semangat wirausaha, inovasi, dan kontribusi positif itu mesin penggerak kemajuan bangsa. Semoga cerita ini jadi pengingat buat kita semua, sahabat inspirasi. Kalau di tengah badai pun, selalu ada kesempatan buat nemuin bintang. Asal kita berani lihat ke atas dan terus jalan.